Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pulung Utama Putra, NIM 2230103254, ingin menjawab 4 pertanyaan guna melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Pidana. Jawaban yang pertama adalah tentang delneming. Delneming adalah istilah situasi di mana menggambarkan seseorang sedang ikut serta atau keikutsertaan di dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Dengan kata lain, istilah keikutsertaan itu adalah mediator of escape dan pembantuannya adalah medial flichet. Nah, sejalan dengan aturan yang dibuat di dalam pasal 55 atau pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun bentuk-bentuk yang akan saya jelaskan tentang istilah keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana ini. Yang pertama adalah don pligen. Don pligen adalah orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan tersebut. Yang kedua adalah medial pligen. Medial pligen adalah orang yang ikut serta atau membantu dalam tindak pidana atau kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah whitlocking. Whitlocking adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah medial flichet. Medial flichet adalah orang yang menyediakan sarana prasarana untuk orang lain melakukan kegiatan atau kejahatan tersebut. Jawaban soal nomor 2 yaitu tentang concursus atau Samenloop van Strafrecht adalah istilah bahasa Belanda yang menggambarkan seseorang atau individu yang melakukan kejahatan lebih daripada satu atau di berlainan tempat. Dengan kata lain, istilah kejahatan ini adalah istilah kejahatan gabungan. Adapun bentuk-bentuknya yang akan saya jelaskan adalah kumulatif Samenloop. Kumulatif Samenloop adalah jumlah atau gabungan daripada kejahatan-kejahatan dengan berlainan tempat atau di tempat-tempat yang berbeda, dan pertanggungjawabannya adalah untuk seluruh yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua adalah akumulatif Samenloop. Akumulatif Samenloop itu adalah gabungan atau keseluruhan daripada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut, dan pertanggungjawabannya dipilih berdasarkan perbuatan yang berat saja. Yang ketiga adalah qualification of Strafrecht, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang itu lebih daripada satu dan dilihat dari kualifikasi atau spesifik tentang kejahatannya tersebut. Dan yang terakhir adalah subsidiary Samenloop. Subsidiary Samenloop adalah gabungan atau tindak pidana daripada orang tersebut yang dilihat hanya dari perbuatan pidana yang ringannya saja. Jawaban yang ketiga tentang ilmu bantu atau alat bantu hukum. Ilmu bantu adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor seseorang atau individu itu dalam melakukan kejahatan, atau mengapa seseorang ini melakukan tindak kejahatan tersebut, serta efektivitas bagaimana penegakan hukum untuk pencegahan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Adapun bentuk-bentuk atau faktor penyertaannya, adapun bentuk-bentuk yang mempelajari ilmu ini. Yang pertama adalah kriminologi. Kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor mengapa atau bagaimana orang tersebut melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan tersebut. Yang kedua adalah ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran yang digabungkan dengan ilmu hukum demi
menyelidiki, memahami, dan menganalisis kasus-kasus khususnya pada ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah psikologi forensik. Psikologi forensik adalah ilmu yang mempelajari dan memahami tentang sifat atau sifat individual pada individu yang melakukan kejahatan tersebut untuk mendalami dan memahami serta menganalisis seseorang itu mengapa, lalu bagaimana dia bisa melakukan tindak pidana tersebut. Jawaban yang keempat. Untuk jawaban yang keempat adalah tentang absolut, delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut terjadi apabila ada suatu individu atau kelompok yang melakukan pengaduan yang bersifat absolut. Nah, apabila aduan itu telah dilayangkan, maka tidak dapat dibatalkan walaupun penasehat hukum ataupun orang yang mengadukan itu telah membatalkannya. Dan yang kedua adalah delik aduan relatif. Delik aduan relatif itu adalah situasi di mana pengaduan itu tetap berjalan prosesnya apabila seseorang atau individu itu mengadukan pada delik aduan itu. Nah, delik aduan ini bisa dibatalkan apabila penasehat hukum dan orang itu membatalkannya. Baik, terima kasih. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.